Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wahtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Jatimulya dan majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sobahal khair bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari kita awali taklim subuh kita ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ahlil kisai Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa Ali ibn Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wal Husain wa ila sairi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ambil tema di awal bulan Sya'ban ini. Saya bacain kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita tabarukan fi fadli Sya'ban al-Mubarak, jelaskan tentang bulan Sya'ban yang diberkati. Sya'ban itu artinya bercabang-cabang kebaikan, yata sya'ab. Maka ada istilah su'abul iman. Su'abul itu, su'bah itu jamak daripada su'batun, su'ab. Itu artinya cabang-cabang keimanan, su'abul iman, yang ada 77 Pak ya. Su'abul iman, cabang-cabang keimanan itu. Saya alhamdulillah masih baca juga di kajian kitab Su'abul Iman itu di ibu-ibu di Tambun. Jadi Sya'ban itu satu akar kata dengan su'ab itu, mustaqnya. Kalau bahasa Arab itu mustaq itu sumber katanya gitu Pak. Sumya Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsirun. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Kalau di kita merowah Pak ya, rowahan. Apa hubungannya itu dengan Allah alam, itu orang-orang tua dulu ada istilah kirim arwah itu Pak ya. Jadi bulan Sya'ban itu dikarenakan di dalam bulan Sya'ban ini yatasya'abu minhu, bercabang-cabang, khairun kasir, kebaikan gitu. Mustaqun minasy-sya'ab, minasy-sya'bi bi kasri sin
wa tariqul khair, yaitu jalannya kebaikan. Ruwiya an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fi. Dari Abi Umamah, Rasulullah bersabda, apabila masuk bulan Sya'ban, maka kata Rasulullah, sucikanlah anfusakum, jiwamu, dirimu, wa ahsinu niyatakum fih, dan perbaikilah, baguskanlah niat kamu di bulan Sya'ban ini. Jadi di mana 3 bulan berurutan ini khusus ya, itu Rasulullah berdoa untuk 3 bulan ini, seolah-olah 3 bulan ini satu paket dalam rangka untuk tazkiyatun nafsi, untuk mensibghah, untuk membentuk diri kita menjadi orang yang muttaqin. Maka sesungguhnya menyambut bulan suci Ramadan itu ya dari awal Rajab, karena Rasulullah berdoa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ulama mengatakan Rajab itu litathhiril badan, untuk mensucikan badan. Mensucikan badan dari apa? Ya dari semua kotoran tentunya. Tapi yang dimaksud kotoran ini adalah jiwa ya Pak ya. Seperti tathhirul badan itu maksudnya ibadah-ibadah yang badaniyah itu, yang tadinya mungkin enggak tepat waktu sholat 5 waktunya itu, maka di bulan Rajab itu diperbaiki. Yang tadinya belum qobliyah, ba'diyah, kita isi gitu. Karena soalnya kalau ibadah itu Pak, ibadah itu sangat luas. Kayyanul ibadah, cakupan ibadah itu sangat luas. Maka definisinya kan ismu jam'in. Jadi ibadah itu isim jamak ya, yang artinya itu setiap sesuatu aktivitas, baik ucapan, perbuatan atau hati ya, yang membuat Allah ridho dan yang membuat Allah cinta, itu namanya ibadah. Islam itu anta'budahu, kita beribadah kepada Allah, yang kalau ditinggalkan bisa jadi kita membuat status kita berubah gitu. Makanya kan di dalam hadis bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, di antara seseorang dan kesyirikan dan kekafiran itu meninggalkan sholat. Kalau orang Islam meninggalkan sholat, lah itu sudah nggak ada jarak lagi dengan kesyirikan dan dengan kekufuran. Maka yang di bulan Rajab itu concernnya di situ Pak. Kalau ibadahnya nggak beres gitu kan, bagaimana mau merapikan hati? Kalau hatinya nggak beres, bagaimana mau merapikan roh? Oleh karena itu Rajab kemarin itu ya kan bulan untuk memperbaiki ibadah-ibadah mahdoh itu. Ya kalau sholat 5 waktu Pak nggak bisa ditinggalin. Kalau istilah kendaraan itu mesinnya, kalau nggak ada mesin ya motor nggak akan jalan. Lah aksesorisnya itu ya sunnah qobliyah, ba'diyah, sunnah duha, sunnah sholat itu. Kalau sholat sunnah mutlak itu nggak ada batasnya Pak.
Bapak kalau ditanya kalau sholat tahajud itu berberapa rakaat? 8. 8 itu dari mana hadis? Sholat malam 8 rakaat itu dari mana hadisnya? Apa ada Rasulullah kalau sholat malam itu 8 rakaat? Nah, kalau orang ambil tarawih yang 11, itu ada yang bilang itu hadisnya hadis witir. Cuman ya orang Indonesia itu pinter disulap jadi tarawih. Ya, tarawih itu ya ikutin Sayyidina Umar ya, yang 20 tarawih itu Pak. Di sini berapa rakaat? Lah iya itu, bukan ya nggak apa-apa namanya sholat malam. Ya makanya Rasulullah itu sholat malam itu nggak pernah ngurangin, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, nggak pernah ngurangin dari 11. Etamah ada yang bilang witir. Iya, sholat tahajud pernah nggak Rasulullah berjamaah? Wong taraweh aja beberapa hari aja kan? Iya. Kemarin ada yang tanya saya, Ustadz, sholat tahajud itu berapa rakaat? Ya minimal 2 rakaat, maksimalnya nggak ada. Kalau duha itu kan ada maksimalnya 8, ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. Ya di dalam hadisnya Rasulullah menganjurkan sholat duha itu 2 rakaat, gitu. Wasiatnya sholat warok atayid duha, gitu. Wasiat Rasulullah itu 2 rakaat sholat duha. Ya maksimalnya 12. Kalau sholatul lail nggak ada maksimalnya berapapun, cuman sebaiknya ditutup dengan sholat witir, gitu loh. Lah ini seolah-olah Pak, Rajab, Sa'ban, Ramadan ini amalannya itu yang dianjurkan oleh para ulama, ya oleh Rasulullah gitu kan. Ya karena kan Rajab itu untuk memperbaiki badan, itu mensucikan badan. Itu amal badaniyah itu Pak, ya kan. Lalu bulan Sya'bannya litathhiril qulub, untuk mensucikan hati. Ya, hati itu urusannya iman kan Pak, ya kan. Kalau di dalam tasawufnya torekoh itu antaksidahu, yang kita cari hanya Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Itu masuk ke ranah hati. Makanya sering saya sampaikan itu, Islam itu beribadah. Iman itu menuju Allah, yang kita tuju dengan ibadah-ibadah ritual itu yang kita tuju Allah. Lalu ihsan itu seolah-olah kita sadar atas kehadiran Allah dimanapun kita berada, ya, menyadari kita ya dilihat oleh Allah. Bahasa tasawufnya antashhadahu, ya, seolah-olah kita menyaksikan semua alam semesta ini adalah, ya kan, karyanya Allah. Bukan seolah-olah, memang betul. Jadi yang kita lihat itu ya Allah, gitu. Maka kalau yang paling ada istilah, ada tahakkuk, ada ta'ayun Pak. Itu. Kalau tahakkuk itu la wujuda illallah, itu tahakkuk Pak. Nggak ada yang wujud di alam semesta ini kecuali Allah. Ya, kalau masuk kepada hakikatnya kan mafi jubah illallah, tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah. Itu kayak seperti kata-kata siapa Pak yang dihukum ahli tasawuf itu, anal haq, saya Allah gitu. Kalau orang mengatakan begini Pak, anal haq, saya Allah umpama gitu, tapi dia masih sadar dengan dirinya, maka itu kufur, nggak boleh.
Tapi kalau dia mengatakan anal hak saya Allah, dianya lagi hilang, lagi jadab, itu nggak masalah, gitu loh. Jadi sekali lagi, ketika Islam, iman dan ihsan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maka amalan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu sedang menggabungkan itu, yang seharusnya di seluruh kehidupan kita seperti itu. Tapi khusus di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini, itulah membuktikan Islam, iman dan ihsan. Makanya di sini hadisnya tuh, ketika masuk bulan Sya'ban kata Nabi apa? Idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum, sucikan dirimu, wa ahsinu niyatakum, perbaiki niatnya. Seolah-olah kan kita menanam tuh Pak, bulan Rajab kemarin itu kita ibadahnya sudah beda dengan bulan-bulan kemarin. Udah beda belum Pak? Sami mawon ya atau malah menurun gitu. Yang minimal kita jangan sampai nurun kan gitu Pak. Karena untuk menyambut Ramadannya ini biar lebih sergu lagi, lebih semangat lagi kan gitu. Harusnya berbeda gitu. Jadi kalau kemarin itu sholat duhanya masih mengharap dapat rizki gitu kan, banyak rizki gitu. Sekarang udahlah, itu mah terserah Allah, kita abaikan itu. Jadi di bulan Sya'ban ini ahsinu niyatakum, perbaikilah niat kamu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa kana aktsaru siyamihi fi Sya'ban. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah itu puasa ya. Kalau beliau puasa seolah-olah kita mengatakan Rasulullah tuh nggak pernah buka. Kalau Rasulullah lagi nggak puasa seolah-olah beliau la yasumu, tidak puasa. Tetapi Rasulullah itu yang paling banyak puasanya di bulan Sya'ban gitu loh Pak. Jadi betul-betul memperbanyak puasa bulan Sya'ban ini Pak, sehingga Ramadannya enggak kaget gitu. Ketika Rasulullah ditanya tentang bulan Sya'ban ini, Rasulullah menjawab kan, dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, bulan Sya'ban ini bulan di mana manusia banyak lalai, banyak lupa ya. Sya'ban ini diantara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal li rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini bulan di mana semua amalan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Maka aku ingin ketika aku dilaporkan semua amalannya di saat saya puasa. Nah ini kan ada korelasinya dengan doa yang beberapa waktu yang saya sampaikan. Aku ingin ketika dilaporkan amalanku saya lagi puasa. Coba doanya Pak. Allahumma inni as'aluka khaira umri. Udah hafal Ibu? Allahumma inni as'aluka khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu umur yang baik itu di akhir, amalan yang terbaik di ujung, hari-hari yang terbaik ketika aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi sedang-sedangnya zikir, baca Yasin, meninggal gitu Pak ya.
lagi taklim di masjid Jatimulya meninggal, tapi jangan sekarang gitu Pak ya. Iya, tapi kita semua ingin diwafatkan oleh Allah dalam husnul khotimah, karena al-amal bi khawatimiha, nilai semua amalan itu di ujungnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia yang terbatas ini Pak Ibu, kita mohon kepada Allah keberkahannya saja. Kalau di dalam tasawufnya Ibnu Athaillah itu mengatakan begini Pak, man burika lahu fi umrihi adraka fi yasirin minaz zaman min minanillah ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarah wala talhaquhul isyarah. Itu kata Ibnu Athaillah. Kalau umur kita itu diberkahi Pak, maka Allah akan pertemukan kita dengan momen di mana kita beramal. Di dalam momentum itu amalannya gak terlalu banyak, tetapi Allah memberi pahalanya yang sangat banyak Pak. Ya, sehingga ukuran banyaknya itu tidak terjangkau oleh ibarah. Ibarah itu banyak artinya Pak. Ibarah itu bisa, kalau kita bisa ambil ibrah gitu Pak ya, itu pelajaran berarti artinya. Ada lagi yang mengatakan kiai itu ibarah itu berpikir gitu Pak. Contoh beginilah, kalau Allah mau memberi keberkahan umur kepada kita, itu di luar usaha kita sebetulnya Pak. Secara hakikat, saya contoh begini, Bapak dapat Lailatul Qadar, itu berarti umur Bapak diberkahi. Kalau para wali Pak, semua waktu itu dianggap Lailatul Qadar ya, yang satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu orang yang diberkahi umurnya. Kalau yang kayak begini kan sulit kita cari Pak. Nih salah satu contoh yang anu banget Pak ya, yang monumental gitu ya, viral gitu kan. Ketika seorang perempuan WTS melihat anjing yang sedang kehausan, lalu dia memberi minum, ya kan, sampai anjing ini hilang hausnya. Lalu dia masuk surga gara-gara itu Pak. Bagaimana akal kita bisa sampai enggak? Enggak bisa. Ada isyarah enggak di situ? Enggak ada. Nah disitulah kita di momentum 3 bulan ini, nanti puncaknya di bulan Ramadan itu, kita sebetulnya mengincar itu Pak, mencari itu. Jadi kalau kita mencari amalan diri kita yang apa adanya, yang nggak ada apa-apanya. Makanya diperlunya kita dekat dengan orang soleh biar dapat berkahnya itu. Ya, seperti kita punya guru kita rajin puasa dari sejak akil balik sampai beliau wafat, sampai mendapat titel waliyun min auliyaillah. Maka kita dekat dengan beliau itu supaya kita mendapat berkahnya gitu. Nggak ketemu dengan beliau langsung, bisa dengan anaknya, bisa dengan muridnya itu. Maka ulama mengatakan man ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Kalau kita sudah berpegangan kepada sebagian dari ulama, dari guru kita, maka sama dengan pegangan semuanya. Ya, kalau kita gambarinnya begini Pak, pesawat naik terbang, kita pegangan dengan salah satu besi aja, ya kita gondelan terus sama pesawat itu,
Sampai nggak kira-kira? Lah itu. Padahal yang kita pegang pesawat itu cuma besinya. Nah, itu perlunya mahabbah kepada ulama. Perlunya tuh di situ, Pak. Karena kalau ngitung amalan kita dari sejak dilahirkan, sejak akil balik gitu, Pak ya, sampai wafat kita, berapa kali kita baca khatam Al-Quran, Pak? Berapa kali dzikir kita? Sementara ada orang, Pak, guru saya termasuk Al-Maghfurlah Waliyun bin Auliyaillah Abu Bustami Cisantri, Pak, itu selama mondoknya menghatamkan Al-Quran 700 kali, Pak, di pondoknya doang. Berapa, Pak? 700 kali menghatamkan Al-Quran. Bapak selama hidup ini udah berapa kali? Ya? Katakanlah umpamanya sebulan sekali, setahun 12 kali, 10 tahun baru 120. Nah itu kalau 70 tahun ya setiap bulannya khatamin sekali, ya alhamdulillah sih gitu. Nah, ketika kita mendekat kepada ulama yang amalannya seperti itu, kita dapat berkahnya. Itu yang kita harapkan, itu begitu, Pak. Ulama-ulama yang kita pegang seperti itu kan jarang, Pak. Maka kita pegangan kepada momentum waktu. Di waktu-waktu ini nih banyak Allah memberi keistimewaan. Seperti nanti nisfu Sya'ban gitu kan. Ketika kita diangkat amalannya itu, kita disitulah ibadah untuk mengincar keberkahan tadi. Ya kalau kita umpamanya rame-rame cari anjing yang kehausan untuk memberi minum, ya nggak mungkin kan, Pak. Ibroh kita nggak sampai, isyarah kita nggak ada, wala talhaquhul isyarah, kata bahasa Ibnu Athaillah. Nggak ada, nggak bisa ditemukan isyarah, tanda-tanda seperti itu. Nah, jadi untuk mencari keberkahan umur itu lah di situ. Nah, kalau yang paling bagus itu waktu kan di malam hari, Pak. Sepertiga malam terakhir, disitulah untuk berdialog, untuk dengan Allah. Itu yang paling nikmat, Pak. Makanya sebetulnya kita umat Nabi Muhammad ini paling hebat, Pak. Kenapa? Kita bisa menemukan surga, bisa menemukan surga di dunia ini. Pernah saya sampaikan, di dunia ini kenikmatan yang bisa menyamai kenikmatan surga adalah at-tamalluk ilallah, merasa nyaman dengan Allah, itu surga. Bapak cari kesenangan di dunia ini, selain itu gak bakalan. Umpamanya dengan harta Bapak yang banyak, mencari tempat rekreasi yang masuknya aja umpamanya karcisnya itu rumah satu, umpamanya 300 juta untuk, katakanlah Bapak naik kapal pesiar gitu kan. Kesenangan itu ya nggak ada apa-apanya dibanding dengan kesenangan rohani tadi. Nah, jadi orang yang diberkahi oleh Allah umurnya itu adraka fi yasirin minaz zaman min minanillahi ta'ala, dia akan mendapatkan dalam waktu yang singkat itu ya pemberian-pemberian Allah yang sangat banyak. Nah ini kan sebetulnya di luar kekuatan kita itu tadi, sehingga ya malayadkhulu tahta dawairil ibarah, sehingga ukuran itu tidak bisa diukur dengan logika kita, nggak bisa, karena memang sudah Allah yang berkehendak. Maka ada istilah begini, Pak, idlaisal ibratu bikasrotil aurad, innamal ibratu bikasrotil imdad. Kalau di jamaknya amdad ya. Ibrah itu apa ya ibrah itu, Pak? Jadi kalau saya katakan tadi
seorang WTS tadi mendapat pahala diangkat oleh Allah gara-gara memberi minum itu. Itu ukurannya apa? Kalau dia tanya berapa kali kan dia ngasih minum anjing ya sehingga dia mengeluarkan uang banyak, nggak bisa diukur itu apa namanya Pak? Mungkin hanya dengan air segelas. Contoh lagi, ketika Imam Ghazali ditanya, Imam Ghazali, kenapa kamu masuk surga? Dia berhitung kan Imam Ghazali, saya ibadahnya rajin, sholat tahajudnya, karangan kitab saya berapa banyak. Kata Allah, bukan itu yang membuat kamu masuk surga. Lalu apa? Ketika kamu sedang mengarang kitab dengan menulis, tiba-tiba seekor lalat singgah di tintamu, dia kehausan minum di situ, gara-gara itu kamu masuk surga. Akal kita mana Pak? Hilang kan, gak ada. Logika kita mana? Tinta yang diminum oleh lalat bisa membuat beliau masuk surga. Nah inilah ada message buat kita bahwa sekecil apapun kebaikan enggak boleh diremehkan. Sekecil apapun kesalahan dosa jangan dianggap remeh. Karena Allah menaruh sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah. Di dalam amalan yang sangat kecil Allah kasih bonus yang sangat besar. Itulah yang kita cari dengan malam Lailatul Qadar. Janganlah kamu menghinakan dosa sekecil apapun. Ada orang gara-gara ngambil tusuk gigi dari pagar orang lain masuk neraka gara-gara itu. Apa gara-gara sekecil itu orang punya orang lain kita ambil? Tentu mungkin bukan hanya itu, tetapi apa yang ada di hati dia ketika dia mengatakan tasghirud dzunub, menganggap kecil, itu mungkin yang membuat besar. Itulah rahasia-rahasia Allah. Maka al-ibrah ya laisa bikasratil aurat. Ukurannya itu bukan berapa banyak kita banyak wirid, berapa banyak saya menghatamkan Al-Quran, berapa rakaat sholat yang kita lakukan. Bukan itu ukurannya. Walakinnal ibrah bikasratil imdad. Tetapi ibrah itu ya, logika tadi itu ya bikasratil imdad, karena menganggap banyaknya pemberian Allah. Lah itu kan gak bisa diukur Pak. Ya, jadi kita cari momen-momen seperti itu hanya mencari keberkahan umur kita gitu. Hadirin Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah di dalam dua hadis sahih fi sahihain, itu berarti Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syiyama syahrin qat illa Ramadan. Kata Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, saya enggak pernah melihat Rasulullah itu puasa sebulan full kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara min usyaman min Sya'ban. Dan aku melihat Rasulullah puasa itu yang paling banyak adalah di bulan Sya'ban gitu loh. Dan bahkan ada di dalam satu riwayat Rasulullah itu puasa Sya'ban itu penuh gitu. Lah maksudnya puasa sebulan penuh itu aglabuhu gitu Pak ya, kebanyakan. Nah ini yang kadang-kadang membahas semua bid'ah itu sesat itu akhirnya kalau bahasa Serang tuh dipuluk dakom ya. Ada yang ngerti nggak puluk dakom? Bapak kalau ngikutin wawancara dengan Pak Khalid itu tentang pagar laut, bahasa puluk dakom itu keluar tuh. Puluk dakom itu ya semua dianggap bid'ah itu sesat gitu loh Pak. Padahal enggak. Rasulullah itu
puasa Sa'ban itu semuanya gitu. Kata semuanya ini jangan dipeluk dakom, ai aglabuhu gitu maksudnya. Aglabuhu itu seringnya puasa Rasulullah itu di bulan Sa'ban.